Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh 7 hari menjelang laga perdana gitu ya Super League yang akan mempertemukan PSBS Biak menghadapi Persib Bandung di Maguwo Harjo, Sleman. Nah, ini menjadi satu hal yang memang sudah dipersiapkan betul-betul oleh tim kepelatihan Persib Bandung, terutama oleh Bojan Hodak dan Miro Petris dan Coach Yaya tentu saja, yang mana kemarin katanya sempat pemain ada yang engap-engap untuk menjalani latihan fisik yang dinilai cukup berat gitu ya. Namun ada alasan di balik hal tersebut. Jadi kata Coach Yaya ini, latihan fisik ini ada terbagi 3 macam lagi. Ada fisik yang dari gym, katanya ada juga yang memang fisik memang untuk mengejar ketertinggalan. Jadi pemain yang masih belum sesuai standar itu ditingkatkan lagi. Nah, yang hampir mencapai standar yang diinginkan oleh tim pelatih itu juga beda lagi fisiknya. Jadi memang agak berbeda penanganannya karena mau tidak mau beberapa pemain ini tidak sama kondisi fisiknya, teman-teman. Bahkan ya kemarin pun ya gitu ya, Febri Bow memang tiba-tiba ya ada cedera lagi katanya, tapi nggak akan lama lah, mudah-mudahan sebelum menghadapi PSBS Biak sudah kembali bisa bermain lagi gitu ya. Dan ya hanya Rezaldi saja saat ini yang tidak bisa bermain karena masih mengalami cedera, teman-teman. Nah, ini memang ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui juga, diantaranya 10 hari ini kan minggu pertama itu dibagi dibagi 3. Minggu pertama fisik, minggu kedua taktik, dan minggu ketiga tekniknya. Jadi semakin mendekati hari pertandingan. Nah, ini juga semakin mendekat juga untuk komposisi taktik yang diberikan oleh Bojan Hodak. Namun teman-teman, ada yang menarik nih, kita masuk ke hal yang menariknya, bahwa kemarin kan pelatih kiper itu tidak ada, Mario Zozik gitu ya. Ini tidak ada karena sakit demam, katanya sepulang dari Thailand ini sakit demam. Lalu juga Igor Tolik, teman-teman. Nah, ini yang menarik adalah Igor Tolik, yang mana Igor Tolik ini sepulang dari Thailand ini kan izin katanya ke Kroasia. Nah, yang menjadi tanda serunya adalah menurut Bojan Hodak, Igor Tolik punya kepentingan keluarga katanya pulang ke Thailand. Jadi mungkin ya hari ini atau nggak besok sudah kembali lagi ke Indonesia. Dari ya perjalanan panjang itu justru kita ada sedikit curiga nih, apakah memang keperluan keluarga atau menemui rekan sejawatnya yang ada di Kroasia, yaitu siapa lagi kalau bukan Goran Paulik. Nah, apakah memang benar Bojan akan mendatangkan lagi untuk Goran Paulik ke Persib Bandung? Ini perlu kita simak, teman-teman, karena permintaan Boboto ini luar biasa gitu ya. Banyak banget dari kemarin yang meminta pelatih khusus striker, teman-teman. Nah, ini apakah Bojan mendengar aspirasi itu? Kalau buat Bojan sih, kalau pribadi gitu ya, mungkin tidak ada tekanan secara finansial karena yang bayar tentu manajemen gitu ya. Kalau manajemen justru nunggu dari Bojan perlu atau tidak. Nah, kalau misalkan sekarang yang pembagiannya ya bisa saja kalau untuk Igor Tolik lebih banyak gitu ya porsinya. Kalau untuk kiper kan ada khusus. Nah, ini kalau Goran Paulik ya khusus striker saja ini juga bisa sebetulnya. Namun kan sebelumnya kalau Goran Paulik ini menangani juga bukan hanya striker, teman-teman, tapi dia juga membantu Bojan di berbagai posisi lah. Nah, ini ya mungkin salah satu pertimbangannya
kalau ingin mendatangkan Goran Paulik, apakah tidak akan berbenturan dengan asisten pelatih yang lain atau gimana gitu ya. Nah, mungkin kita tunggu saja hal yang akan terjadi. Biasanya kalau sudah ada yang pulang ke Kroasia, ada sesuatu teman-teman, kayak yang biasa kita kabarin gitu ya. Misalkan Bojan tiba-tiba pulang ke Kroasia, nah pulang ke sini nggak lama ada pemain, atau ya misalkan Bojan waktu awal musim agak sedikit telat ke Bandungnya karena ada urusan yang harus diurusin, ternyata kan merekrut seorang Mario Zozic gitu ya, pelatih kiper. Nah ini ya kita tunggulah apa ada kabar baik selanjutnya atau tidak gitu ya, atau permintaan teman-teman Boboto dikabulkan, alhamdulillah gitu. Kita tunggu kabar selanjutnya teman-teman, tapi yuk kita fokus dulu ke pertandingan terdekat. Jadi pertandingan terdekat ini menghadapi PSBS Biak sudah insya Allah sudah pasti gitu ya jadwalnya. Namun ya ini juga tergantung katanya dari beberapa laga tunda yang memang sedang fokus diperjuangkan oleh Persib Bandung. Diantaranya kan kalau menghadapi Borneo di kandang itu sudah dijadwal ulang dan sudah fix tanggal 5 Desember teman-teman gitu ya. Menghadapi Borneo dulu kan ada rusuh, kalau nggak salah tuh rusuh, akhirnya ya ditunda gitu ya, beberapa laga di Super League ini ditunda. Kebetulan Persib yang saat itu sedang di dalam masa demonstrasi waktu itu nggak kondusif suasananya sehingga diundur dan sudah dijadwal ulang oleh operator liga itu tanggal 5 Desember. Nah, yang sedang diperjuangkan Persib Bandung justru bukan hanya masalah menghadapi Borneo, tapi menghadapi selanjutnya tuh. Nah ini Malut United teman-teman, menghadapi Malut United ini belum ada jawaban. Jadi kan harusnya setelah pulang itu away ke Selangor gitu ya, pulang ke Jakarta. Nah kalau memang dikasih spare aja 2 atau 3 hari masih bisa melanjutkan perjalanan langsung ke Malut. Jadi dari Selangor ke Jakarta langsung ke Malut, jadi nggak pulang ke Bandung. Nah ini memang agak capek, tapi ya itulah yang resiko harus dijalani. Nah inilah yang memang harus segera katanya, karena ini menentukan akomodasi yang harus dipersiapkan oleh manajemen Persib juga, karena kan tanggal 6 gitu ya kalau nggak salah tuh, 6 ke 9 tuh agak mepet gitu ya waktunya, minta setidaknya 1 atau 2 hari diundur saja gitu ya. Jadi ya kan pada saat habis menghadapi Malut kembali ke Bandung kan bermain home. Nah itu mungkin walaupun mepet nggak apa-apa kalau bermain di home, karena ya waktunya juga masih bisa diatur. Tapi ini masih digantung oleh operator liga teman-teman. Makanya ya mudah-mudahan lah Persib Bandung tidak terlalu kelelahan gitu ya. Karena ini pun ngomong-ngomong masalah kelelahan, ada hal yang baru mengenai kemarin. Begitu 4 pemain timnas ini terutama yang mendapat hujatan berlebihan gitu ya, dari mulai Maklok dan juga Beckham Putra, ini ternyata ada fakta terbaru yang memang terungkap teman-teman. Jadi Beckham dan juga Klok masih setidaknya ada Eli juga dan juga Haye sebetulnya masih diliputi rasa capek. Jadi ya teman-teman bayangin aja dari Thailand langsung ke Jeddah dan lain sebagainya, ini tidak membandingkan dengan pemain yang lain gitu ya. Namun yang jelas ya kalau ingin setiap pemain itu bermain maksimal, jaraknya kan ada beberapa hari untuk istirahat. Nah kalau ini ya digeber terus, nah ternyata permainan pun ya kurang fokus karena salah satunya ada keletihan. Makanya dikasih wejangan lah katanya gitu ya, 4 pemain Persib ini dikasih wejangan, sudah kalem saja, tidak perlu menanggapi hal-hal yang berlebihan, ya biarkan saja, namanya kritik mah wajar. Nah kalau kemarin juga ada yang nanya, Kang kenapa tidak bisa dilaporkan itu yang menghujat sampai ke keluarganya sampai dan lain sebagainya. Ini bisa saja dilaporkan hanya dari pemain tersebut gitu ya, bukan dari pihak lain teman-teman, karena ini ada proseduralnya. Jadi kalau pemain tersebut ya ingin melaporkan bisa saja, tapi kalau pihak lain yang melaporkan sepertinya agak sedikit jalannya nggak mulus lah nantinya gitu ya. Nah tapi Maklok sebagai kapten gitu ya, sudah tahulah pengalaman ini, dan dia mengatakan hanya ya siapa sih yang nggak sakit gitu ya, yang penting sekarang kita tegakkan kepala saja, menatap
laga ya berikutnya menghadapi Irak, dan ini pun sudah diamini oleh Bojan Hodak. Jadi Bojan Hodak juga karena apa ya, seorang pelatih itu harus menjaga waktunya gitu ya. Jadi dia tidak menyaksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Arab Saudi kemarin hanya melalui tayangan ulang saja. Namun dia menilai ya sebetulnya tidak salah juga dengan skor segitu, ya lumayan gitu ya. Walaupun memang berat, tapi menghadapi Irak ini bisa berpotensi ya seimbang lah permainan Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi Irak itu bisa berpotensi menang juga untuk timnas Indonesia. Hanya apa ya, tergantung keputusan pelatih nanti akan memainkan siapa. Jadi ini ujung-ujungnya pasti ya harusnya seorang pelatih yang disorot gitu ya teman-teman, bukan hanya pemain saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai update dari Persib Bandung, yang mana sekarang sedang betul-betul fokus mengejar ketertinggalan daripada kebugaran tubuhnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya, bukan beberapa sih, banyak ya. Langsung kita mulai teman-teman. Ada dari Kang Jainal dari Majalengka katanya ya. Lalu dari Bobotoh Bonjopi Jonggol Bogor. Lalu dari Bobotoh Galunggung ada dari Kang Doni Cipatik katanya, wah ini mantap. Ada ini Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya Tasik juga, wah mantap. Ada dari Bobotoh Padalarang. Lalu dari Bobotoh Bandung Barat dari Paku Haji. Ada dari Abah Sindang Panon Purwakarta. Dari Bobotoh Soreang, Bobotoh Kramat Kuningan, Bobotoh Galunggung Tasik lagi, Bobotoh apa ini teh Dawan Majalengka. Lalu dari Bobotoh Majalaya, Bobotoh Tarogong Garut, dari Bobotoh Dago Bandung Utara. Lalu dari Kang Udin Cirebon katanya. Lalu dari Bobotoh Purwasari Kuningan, Bobotoh Bogor Sentul, Bobotoh Riau katanya. Lalu dari Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Sambul Jati Tasik Utara. Oh ini seueur ti Tasik geningnya. Lalu ada Boboko Jati Handap Cicahem, Bobotoh Limbangan Garut, Bobotoh Paku Haji Bandung Barat, Bobotoh Cipatat, Bobotoh Talaga Majalengka, Bobotoh Pada Mulia, Bobotoh Cihaur Beuti Ciamis, Bobotoh Pangandaran, dan Bobotoh dari Cibaduyut katanya. Wah ini hatur nuhun, banyak ya dari Tasik, berarti tadi dari Majalengka, dari Garut juga nih. Wah luar biasa gitu ya. Hatur nuhun teman-teman yang sudah mengirimkan apa pertanyaan yang masih belum kita bacakan, nanti kita coba cicil insya Allah, dan juga yang sudah mengirimkan sapaannya insya Allah kita juga bacakan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.